Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, nadkhul fi bab suhbatul alim wal akil. Ini diantara sekarang kita masuk pada adabul isyrah, adab-adab persahabatan, pertemanan, adab-adab pergaulan, bagaimana tata caranya bergaul yang baik, yang sesuai dengan syariat. Di antaranya adalah suhbatul alimi al-akili. Hendaknya dia berteman kepada orang yang alim, bergaul kepada orang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang berakal. Orang yang berilmu lagi berakal, bukan berilmu saja, karena banyak orang yang berilmu itu tidak menggunakan akalnya, justru menggunakan akalnya di tempat yang tercela. Oleh sebab itulah dikatakan orang yang akil itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, laisal akil alladhi ya'rifu khairi wasyarr, wa innamal akil alladhi ya'rifu khaira khairan wa syarra syarraini. Iya. Bukanlah seorang yang berakal itu mengetahui perkara baik dan buruk. Laisal akil alladhi ya'rifu khaira wa syarr. Bukan seorang berakal itu hanya mengetahui perkara baik dan buruk. Seorang alim bisa mengetahui perkara baik dan buruk. Ini alim dan akil. Syaratnya dia alim dan berakal. Namun orang yang berakal itu dia mengetahui antara dua kebaikan, yang mana yang paling besar maslahatnya, yang mana yang paling tinggi maslahatnya, maka itulah yang dia ambil. Dan mana yang paling, dan dia mengetahui di antara dua keburukan yang mana yang paling rendah keburukannya, yang mana paling sedikit keburukannya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Di antara dua kebaikan, yang mana yang lebih tinggi kebaikannya? Banyak ya ikhwah. Ana hadapkan antum undangan dan 10 Muharram. Undangan dan 10 Muharram. Undangan hukumnya apa? Wajib. Puasa 10 Asyura, 10 Muharram atau Yaumul Asyura, apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Iya, sunnah muakkadah. Iya kan begitu? Lihat, puasa 10 Muharram itu sunnah muakkadah. Kemudian undangan itu wajib hukumnya. Lantas antum diundang di 10 Muharram, maka mana yang antum harus lakukan? Yang wajib berarti mendatangi undangan. Puasanya dibatalkan. Puasa 10 Asyura sekali setahun. Belum tentu dia mendapatkan di tahun berikutnya. Ya, kalau dia mendapatkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan dia. Iya kan? Atau banyak musibah yang lain. Nah, ini ketika dihadapkan perkara seperti ini, pertama ada dua keadaan. Ini kita berbicara tentang mana yang terbaik di antara dua kebaikan.
Pertama, karena dia ada perkara yang wajib, maka wajib kita tunaikan. Adalah puasa Asyura itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dia adalah sunnah. Maka mendatangi kewajiban itu lebih utama daripada mendatangi sunnah. Mendatangi kewajiban itu lebih utama daripada sunnah. Berarti menghadiri undangan wajib hukumnya. Iya kan? Di sini diterangkan oleh para ulama, bahkan ketika diundang dengan undangan yang wajib, dia membatalkan puasanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Kalau dia tidak menghadiri undangan tersebut, karena itu adalah kewajiban, maka ada dosa baginya tanpa ada uzur. Karena undangan itu wajib hukumnya. Dia mendapatkan pahala sunnah. Tetapi ketika dia membatalkan puasanya disebabkan undangan ini, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala undangan kewajiban, kemudian dia mendapatkan niat daripada puasanya. Seperti itu tata caranya. Ini bagaimana caranya mendapatkan yang paling besar kemaslahatannya. Namun apabila antum bisa jamak, itu yang lebih afdol, mengakhirkan daripada undangan tersebut, yaitu antum datang setelah ba'da maghrib, maka itulah yang paling besar masalahnya. Begitu tata cara mendudukkan dari yang mana yang paling besar manfaatnya. Itulah seorang yang berakal. Bukan berakal itu semau-maunya dia. Iya, bukan berakal itu semau-maunya dia. Ingat ya, berteman kepada orang yang berilmu lagi berakal. Berilmu lagi berakal. Karena di sini suhbatul alimil akil. Berteman kepada orang yang alim, orang yang berilmu yang berakal. Ini disifatkan yang alim berteman kepada seorang alim yang berakal. Dia disifatkan alim yang berakal karena di sana ada orang alim tidak berakal. Dia mengetahui ilmu tapi digunakan ilmu itu kepada kesesatan. Wa minha alla yashaba illa aliman. Di antaranya adalah tidaklah dia berteman kecuali dengan seorang alim. Au aqilan, dan tidaklah dia berteman kecuali seorang yang berakal, faqihan haliman, seorang yang ahli faqih, orang yang faqih dan haliman, dan orang yang halim, penyantun. Itu harus dia berteman. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lam yu'ta ahadun fid dunya khairan minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwah ma hunaka afdal minal ilmi wal fiqh. Tidaklah seorang diberikan di dunia ini yang lebih baik kecuali dengan diberikan kenabian. Tidak ada pemberian yang lebih baik di dunia ini kecuali pemberian kenabian. Dia jadikan seorang nabi. Dan tidak ada yang lebih afdal setelahnya itu kecuali ilmu wal fiqh, ilmu dan kefakihan. Ilmu dan kefakihan itulah pemberian yang paling terbaiknya setelah kenabian. Karena setelah kenabian itu kefakihan. Kenapa setelah kenabian kefakihan dan ilmu? Karena dia adalah warisan para anbiya, warisan para anbiya dan rasul. Itulah warisannya yang kita sekarang walhamdulillah mendapatkan warisan tersebut. Qala Dhannun rahimahullah taala, berkata Dhannun rahimahullah taala, ma khala Allahu ala 'abdin min 'abidihi khil'atan ahsana minal aql. Di sini tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi pada seorang hamba dari hamba-hambanya suatu pemberian, suatu anugerah itu yang lebih baik dari akal. Pemberian yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu adalah akal. Kepada makhluknya itu pemberian yang paling baiknya. Ya, karena kalau tidak berakal itu seperti binatang nantinya. Tidak memiliki akal. Hanya memiliki hawa nafsu. Hanya memiliki hawa nafsu. Kemudian
wala qalladahu qiladatan ajmala minal ilm, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kalung, suatu gantungan kepadanya yang lebih indah kecuali ilmu. Yang paling indahnya melainkan ilmu. Itu lebih, tidak ada pemberian yang dikalungkan kepada seorang hamba kecuali yang lebih indahnya itu adalah ilmu. Kata para ulama, disebutkan dalam kitab Jamil Bayan Ilmu wa Fadli, Imam Abdul Bar rahimahullah ta'ala menukilkan, beliau mengatakan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim, seandainya tidak ada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang. Niscaya manusia itu seperti binatang. Wala zayyanahu bizinatin afdala minal hilm, dan tidak ada perhiasan yang lebih diberikan kepada seorang hamba dari hamba-hambanya yang lebih afdal daripada santunan penyantun, dari hilm. Kemudian kata beliau wa kamalu dzalika taqwa, dan kesempurnaan itu adalah takwa. Aina taqwa fi sadar? At-taqwa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Wa huwal iman, itu adalah keimanan, keyakinan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salam, qala sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i ay yakuna ikhwanuhu salihin. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari termasuk kebahagiaan seseorang yang dia itu menjadikan dan termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah dia jadikan saudaranya itu sebagai orang-orang yang soleh, atau menjadikan persaudaraan itu dia jadikan atau dia mengambil orang-orang yang soleh jadi saudaranya. Dijadikan orang-orang yang soleh sebagai saudaranya. Ini hadisnya hadis lemah ya. Isnadu dha'ifu jiddan. Ini diriwayatkan Imam Abdi Dunya fil Ikhwan. Ini yang pertama, harus diingat-ingat ya. Pertama itu nanti ditanya loh. Ya. Ingat-ingat hadisnya yang disampaikan. Nanti juga ditanya, dicatat. Kemudian salamatul qalbi wal isda'u nasihah. Ini sudah kita terangkan ini. Bab berikutnya adalah selamatnya hati dan senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya. Ini selamat hatinya, itu selamat hatinya dari apa? Dari hasad. Selamat hatinya dari ghibah. Selamat hatinya dari buruk sangka, itu semuanya. Selamat hatinya dari kesyirikan, selamat hatinya dari riya, selamat hatinya dari sum'ah. Semua selamat dari perkara-perkara hati. Salamatul qalbi wa isda'u nasiha. Hatinya selamat dan senantiasa memberikan nasihat. Wa minha salamatu qalbihi li ikhwanihi. Di antaranya adalah hatinya itu selamat untuk saudaranya. Tidak ada buruk sangka, tidak ada kira mengira, oh kemungkinan la, tidak ada. Yang ada itu kemungkinan dia akan memberikan uzur. Kemungkinan dia akan memberikan uzur. Oh mungkin dia seperti ini, oh dia mungkin seperti itu, atau mungkin dia ada uzur yang lain, rukhsah yang lain seperti itu. Harus selamat hatinya dari sifat seperti itu. Selamat hatinya dari menggibah saudaranya. Selamat hatinya dari buruk sangka. Selamat hatinya dari hasad. Ini telah kita bahas semuanya di pertemuan yang lalu. Makanya di pertemuan lalu itu kita rinci, karena setelahnya ini adalah pengulangan dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Wa nasihatul lahum, dan memberikan nasihat kepada mereka. Nah, ini begini caranya berteman. Jangan antum berteman membiarkan saudaranya antum
itu jatuh ke dalam jurang. Yang juga jatuh ke dalam jurang jangan dia congkak. Dia diberikan nasihat, ditegur dengan teguran yang baik, namun dia berpaling dari nasihat tersebut. Sama seperti kita ini semuanya. Ketika ada masalah kita memberikan nasihat, maka kita berpaling dari saudara kita, itu tidak pantas. Seorang yang berteman harus dia wajib untuk meminta nasihat kepada saudaranya. Lihat contohnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu dia lebih menyenangi dirinya diberikan nasihat apabila dia tergelincir daripada dia dibiarkan begitu saja. Itu Umar bin Khattab, dia sangat suka itu jika ada orang yang menegurnya dari ketergelinciran yang ia lakukan, dari kesalahan yang ia lakukan. Wa qabuluha minhum, dan hendaknya dia menerima nasihat tersebut dari saudara-saudaranya. Dia menerima nasihat tersebut dari saudaranya. Ya, selayaknya kita bergembira ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita. Kita bergembira ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita. Itu adalah bentuk kasih sayang. Teguran itu bentuk kasih sayang. Bukan teguran itu hanya menjatuhkan saja, tidak. Tapi yang harus diingat, teguran itu bentuk kasih sayang agar kita tidak terjatuh dari perkara yang melampaui batas, tidak terjatuh kepada jurang api neraka. Nah, ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Maka ketika berteman itu yang paling utama yang harus kita datangkan adalah berbaik sangka dulu. Tanamkan rasa berbaik sangka terlebih dahulu. Kalau antum sudah berteman menanamkan rasa berbaik sangka, maka hilang semua rasa-rasa kejelekan itu. Karena sebabnya perselisihan itu adalah buruk sangka. Sebabnya perselisihan itu dimulai dulu terlebih dahulu buruk sangka. Ini harus antum tanamkan kepada diri antum, hilangkan sifat tersebut. Maka sifat itulah yang bisa mengokohkan kita dalam bergaul, dalam bersaudara, dalam berteman. Apabila telah hilang buruk sangka dan senantiasa berbaik sangka kepada saudaranya. Ini adalah pondasi awal jika seseorang ingin berteman. Kalau antum berteman masih ada sifat ini, antum tidak akan pernah berteman dengan baik dan dengan langgeng. Tidak akan pernah antum berteman dengan langgeng selamanya. Para sahabat itu dan Nabi SAW terhadap para sahabatnya senantiasa ada sangkaan-sangkaan, senantiasa sangkaan baik itu berada pada diri-diri mereka. Berada pada diri mereka. Itulah yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, terutama kita yang menyampaikan. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak, pada hari tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang tidak melakukan kesyirikan, hati yang tidak melakukan kemaksiatan, hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam agamanya. Kemudian hati yang dia tidak melakukan, senantiasa ada kecondongan kebid'ahan di dalam agama, ingin melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam agama, dan senantiasa istiqomah, tuma'anina di dalam agama, tenang di dalam agama. Ini tafsir inilah yang disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, semua ini mereka sebutkan dari penafsiran qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tidak melakukan kesyirikan, hati yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada qalbin salim. Qala As-Suyuti rahimahullah taala,
min ajalli akhlaqi abrar salamatu sadri li ikhwanihi wa nasihatu lahum. Lihat, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, dan termasuk akhlak yang paling mulia, kebaikan, termasuk baiknya akhlak yang paling mulianya adalah hatinya selamat untuk saudara-saudaranya dan memberikan nasihat kepada mereka. Hatinya selamat kepada saudara-saudaranya dan senantiasa memberikan nasihat kepada mereka, karena agama ini nasihat ya ikhwah. Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Pertama lillahi, kata Nabi, kalau Nabi SAW, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kepada Allah? Tidak mungkin antum nasihat kepada Allah bukan antum menasihatin Allah. Itu keliru. Itu bahkan kesalahan fatal. Maksudnya nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memberikan nasihat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Engkau membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan menyampaikan ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk Rasulnya, menyampaikan hadis-hadisnya. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada antum berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau menyebarkan hadis-hadis tersebut. Itu nasihat untuk Rasulnya. Kemudian ad-dinu nasihat lillahi wa likitabihi, kitab-kitabnya. Itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Wali nabihi, wali ulama'ihi, dan para ulama, wali ammatihim, para ulama memberikan nasihat, membantu mereka. Alim ulama itu membantu mereka, tidak menyakiti mereka, itu memberikan nasihat kepada seorang alim seperti itu. Apabila mereka terjatuh, maka disampaikan kepada mereka dengan sirriyah, dengan sesuatu yang rahasia, dengan keadaan rahasia. Begitu tata caranya, tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Itu nasihat untuk para a'immah. Para a'immah yaitu para ulama, dan a'immah juga di sini adalah para pemimpin. Memberikan nasihat kepada mereka secara sirriyah. Kemudian wa'amatihim, dan seluruh manusia saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Satu yang besar memberikan nasihat kepada yang kecil, dan yang kecil juga menyampaikan saran kepada yang besar. Seperti itulah tata cara bersaudara. Bukan hanya sekadar bersaudara itu yang enaknya saja. Kalau ada apalagi namanya dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia dekati. Tapi kalau sudah hilang rezeki tersebut, sudah habis, dia tendang sejauh-jauhnya. Ini persaudaraan seperti ini maka tidak akan bermanfaat. Kelak dia akan berselisih pada hari kiamat. Kelak akan dia berselisih pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa rabbahu biqalbin salim," ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Imam Sa'di rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Wa idza kana qalbul 'abdi saliman," apabila hati seorang hamba itu selamat, yaitu salima min kulli syarr, maka selamat dari segala keburukan. Wa hasala lahu kullu khair, maka akan terhasilkan segala kebaikan apabila hatinya selamat. Wa min salamatihi annahu salimun min ghasyil khalq wa hasadihim, dan termasuk keselamatan hati dia, hati seorang muslim itu adalah selamat dari tipu daya makhluk, selamat dari hasad mereka, wa ghairi dzalika min musawai akhlak, selain daripada itu dari perkara-perkara keburukan akhlak, pasti dia akan selamat dari perkara itu. Walihada nasahal khalq fillahi wa bada bi abihi wa qaumihi. Lihat, oleh sebab itulah keselamatan hati itu memberikan nasihat kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, bukan karena ada maunya, bukan karena dia didekatin, bukan karena dia bersahabat, bukan dia karena karib kerabatnya, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat itu lillahi taala, karena
Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita memberikan nasihat karena kita ingin menjatuhkan dia, karena dia punya kesalahan, bukan seperti itu. Itu bukan nasihat. Dan intabi surutun nasihat, syarat-syarat nasihat, dikatakan nasihat, engkau menasihati dia secara sirriyah. Engkau nasihati dia secara sirriyah, tidak ada yang mendengarkan kecuali engkau dan dia. Tapi kalau antum memberikan nasihat di tengah-tengah orang, dia terjatuh, kemudian antum memberikan nasihat dia di tengah-tengah orang yang mendengarkan dari keburukan tersebut yang dia lakukan, maka itu bukan nasihat. Engkau menjatuhkan kehormatan dia. Engkau telah menjatuhkan kehormatan dia. Engkau menginginkan kebaikan, tapi kebatilan yang antum lakukan. Engkau menginginkan kebaikan, tapi kebatilan yang antum lakukan. Nanti dikatakan dalam kaidah kalamul haq yuridu bihil batil. Ucapannya kebenaran tapi yang diinginkan kebatilan. Sampai jam berapa isinya? Selesai. Oh, 5 menit. Ana ini sebenarnya mau lanjut bahas masalah nifak, tapi masalah nifak ini berat. Masalah nifak ini berat. Ini ada nifak akbar wa nifak asghar. Ada nifak besar dan ada nifak kecil. Adapun hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik atau alamatul munafik thalatha. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Ini nifakul asghar. Nifakul akbar sering terjadi pada diri kita. Antum tidak terasa itu, ternyata itu nifak akbar. Dan orang munafik itu lebih kufur akfar minal kuffar, lebih kufur daripada orang-orang kafir. Nifakul akbar itu lebih kufur daripada orang-orang kafir. Nah, ini pembahasannya sebenarnya pembahasan agak berat dan kita juga harus berhati-hati. Insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Karena tidak cukup Pak ya. 5 menit lagi ya. Satu paket ini Pak. Ya. Apa dua judul bab kita malam ini? Belum pernah dapat hadiah? Belum pernah. Sudah atau belum? Belum. Coba apa judulnya? Apa? Nggak kedengaran.
Berilmu lagi berakal. Yang kedua, telah menjadi penyakit hati. Terus, nah, selama dari penyakit hati dan iya, nah, ambil hadiahnya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Siapa yang belum dapat hadiah? Sudah pernah? Belum pernah? Belum pernah dapat hadiah? Sudah. Siapa yang belum pernah dapat hadiah? Siapa yang mau jawab? Apa yang disebutkan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya? Bahasa Arabnya. Ayo bahasa Indonesianya saja kalau begitu. Bahasa Indonesianya saja. Sebutkan hadis Nabi SAW yang disebutkan. Apa saja yang disebutkan? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Ayo. Bisa? Terus? Jangan setengah-setengah. Di Indonesia terus. Enggak, sudah pernah. Yang belum pernah? Yang belum pernah? Belum pernah? Coba sebutkan hadis Nabi. Ahsan. Ambil ini. Sebutkan 3 anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Hendak anta sahibun nadhara. Ikra. 3 anugerah yang Allah Al-Mutaakhir. Hendak anta wahyu. Hendak ya wahyu. Khalas. Belum pernah dapat hadiah? Oh. Iya. Ayo. Ikra. Apa antum baca? Saya tidak dengar. Perlahan-lahan. Apa? Lebih apa? Yang lebih indahnya, lebih baiknya daripada akal, lebih indahnya daripada ilmu, lebih afdalnya daripada lebih afdalnya daripada santunan, dan kesempurnaan itu adalah takwa. Nah, demikian apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada
kesalahan kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.